Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Aldi Hawari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi dari petugas Satpol PP yang menggelar razia parkir liar di sejumlah minimarket di kawasan Jakarta Barat. Petugas mengancam jika terulang, juru parkir liar akan dititipkan ke panti sosial. Petugas gabungan Suku Dinas Perhubungan, TNI Polri, dan Satpol PP Jakarta Barat menggelar razia juru parkir liar. Kali ini petugas gabungan menyasar ke Jalan Klingkit dan Bojong Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah juru parkir liar yang berada di minimarket terjaring razia ini. Tak berhenti sampai di situ, petugas gabungan menyambangi Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di lokasi ini, petugas juga mendapati juru parkir liar di minimarket. Razia kali ini, petugas gabungan berhasil mengamankan 15 orang juru parkir liar. Kami beserta jajaran Lintas Jaya, UP Parkir, Satpol PP, melaksanakan penertiban jukir yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kita dari Cengkareng menuju Jalan Bojong, Jalan Klingkit sampai ke Jalan Panjang Kebonjeruk. Untuk hasilnya sendiri berapa dan yang ditindak? Untuk hasil hari ini ada sebanyak 15 yang sudah kita bawa ke Sudinhub Jakarta Barat untuk kita berikan surat pernyataan agar mereka tidak kembali lagi ke tempat-tempat yang sudah dilarang. 15 orang juru parkir liar ini melanggar Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran serta Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pemirsa, seorang ibu menangis histeris saat mengetahui anaknya tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Hingga siang tadi buah hatinya tersebut belum ditemukan. Tangis histeris ibu korban langsung pecah saat tiba di lokasi kejadian Danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sambil memeluk suaminya, dia histeris terus memanggil nama anaknya yang tenggelam, Muhammad Rizky Gunawan. Peristiwa berawal saat korban bersama teman-teman sekolahnya bermain ke Danau Waduk Jatiluhur, kemudian ikut berenang bersama dua temannya. Beberapa saat kemudian korban berenang agak ke tengah danau dan tenggelam. Teman korban berusaha menolong dengan perahu karet, namun sebelum tiba ke korban, perahu teman korban terbalik hingga ditolong oleh nelayan. Setelah ke tengah, ternyata dimungkinkan korban ini tidak kuat atau mungkin kram. Jadi minta tolong kepada 3 orang yang ada di pinggir yang sedang berenang itu. Ya, maka yang 3 orang yang berenang itu, yang di pinggir itu, ya kan, melakukan pertolongan dengan cara ada perahu yang kecil itu, ya kan, perahu kano itu dayungnya, tapi sudah terburu tenggelam. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian di Waduk Jatiluhur. Kembali di iNewsroom, pemirsa, polisi menggeledah rumah Peggy alias Perong, salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi pun melakukan penyelidikan ulang kasus Vina dengan kembali memeriksa para terpidana pembunuhan Vina. Setelah menangkap Peggy alias Perong yang merupakan satu dari 3 DPO pembunuhan Vina, penyidik dari Polda Jawa Barat menggeledah rumah Peggy yang terletak di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Itu aja. Ada berapa orang itu, Dan? Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Kasendal. yang ditemuin berapa orang, Dan? Diminta tadi ada 3 orang. Apa aja? Dan? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa lubang. Ibu kah? Ibu Pak Kasat? 2 orang. Ibu keluarganya gimana, Dan? Gimana Pak Kasat? ya. Sedikit Pak. Mohon izin sementara itu.
Sementara untuk kepentingan penyelidikan, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak rutan mengaku telah menerima keempat orang tersebut pada 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pembunuhan Vina terjadi pada 2016 silam. Kasus ini pun menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir, termasuk teman Vina, Linda, yang disebut kesurupan. Dalam kesurupan itu, Vina disebut menjelaskan kronologi pembunuhan dirinya dengan Eki, termasuk menyebut 2 otak pelaku pembunuhan yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Namun demikian, polisi meminta agar masyarakat tidak berspekulasi. Warga diminta menunggu hasil resmi dari penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, setelah 8 tahun, polisi akhirnya berhasil menangkap satu dari DPO kasus pembunuhan Vina, Peggy alias Perong. Mengapa harus menunggu selama itu? Dan untuk mengulasnya, malam ini sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian dari ISES, Bapak Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Baik, dan juga di sebelah saya ada psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam. Oke, kita sapa juga satu narasumber kita lainnya, ada Ibu dari terpidana kasus Vina, Ibu Yati. Selamat malam Ibu Yati. Selamat malam. Baik, seluruh narasumber sudah bergabung. Mungkin Bapak Ibu kami awali dialog malam hari ini dengan Ibu Yati. Ibu Yati, Peggy alias Perong tertangkap, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada publik kami semua, apakah anak Ibu mengenal DPO yang saat ini baru saja ditangkap? Tidak kenal. Tidak Ibu ya, apa keterangan dari anak Ibu salah satu terpidana kasus Vina ini terkait dengan tidak mengenal Peggy alias Perong? Sama bukan itunya Pak. Pokoknya anak itu nggak kenal aja sama itu. Pokoknya tidak kenal ya. Ibu Yati, sebelum kita melanjutkan dialog, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit gambaran, begitu kan Ibu sebagai Ibu terpidana kasus Vina Sakatatal Ibu ya. Ya, Ibu bagaimana keterangan dari anak Ibu terkait dengan aksi salah tangkap, dugaan salah tangkap yang mengenainya? Gimana nggak ngerti saya tuh Pak. Baik. Pokoknya yang penting anak saya minta dibebasin, keluar sehat lagi gitu. Baik, oke Ibu Yati, saya mau ke Pak Bambang Rukminto. Pak, saat ini sudah ditangkap Peggy alias Perong, salah satu DPO, tinggal 2 lagi. Artinya begitu dari kacamata Pak Bambang ini bagaimana kemudian titik terang dari pengungkapan kasus ini setelah ditangkapnya satu DPO? Ya, sebelumnya kita mengapresiasi dulu ya terkait dengan tindakan Polda Jawa Barat yang sedemikian cepat, yang sebenarnya sangat ironis sekali ketika 8 tahun nyaris tidak bergerak itu sampai kemudian viral saat ini dalam beberapa hari kemudian tertangkap. Ini layak untuk diapresiasi. Artinya kalau kepolisian mau itu bisa ditangkap gitu. DPO itu bisa ditangkap kalau kepolisian mau. Makanya muncul asumsi bahwa selama ini terjadi pembiaran oleh kepolisian sehingga di 3 DPO itu tidak ditangkap. Munculnya pernyataan dari Polda misalnya mengapa ada kesulitan 3 DPO itu tidak ditangkap karena ada pencabutan BAP sebenarnya. Pencabutan BAP itu tidak bisa dibenarkan gitu. Artinya kepolisian itu bekerja melalui bukti-bukti gitu. Bukan dari kesaksian-kesaksian. Makanya harus diungkap juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Demikian juga peran dari Peggy atau Perong ini dalam kasus pembunuhan itu. Apakah dia kalau yang beredar di masyarakat dia adalah otak pembunuhan gitu. Perannya seperti apa itu. Dan masing-masing juga harus dijelaskan. Ya. Gelar perkara yang 8 tahun lalu
diungkap oleh kepolisian, sebaiknya juga sekarang ini dibuka lagi, sehingga tidak muncul asumsi kemana-mana dan masing-masing sudah jelas dari 8 terdakwa, terpidana, kemudian 3 orang itu perannya harus jelas gitu. Apalagi muncul juga ada kasus lain terkait dengan kekerasan seksual. Siapa yang melakukan kekerasan seksual dalam kasus ini seperti itu? Semuanya harus diungkap. Tentunya melalui scientific crime investigation ya. Di situ ada forensik, ada otopsi yang semuanya harus di-cross-check-kan terkait dengan dugaan terduga atau tersangka yang sudah disampaikan oleh kepolisian seperti itu. Oke, saya ke Bang Reza. Bang Reza, apakah mungkin kemudian setelah 8 tahun kasus ini tertutup begitu dan pada hari ini buktinya bisa ditangkap salah satu DPO yang hilang? Apakah mungkin kasus yang dibuka kembali ini benar-benar bisa menelusuri penyebab pasti asal-usul kematian Vina? Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab karena justru saya mencatat paling tidak ada 3 loopholes, ada 3 celah atau katakanlah ada 3 kelemahan yang perlu dilakukan pendalaman yang berujung justru pada pertanyaan tentang 2 hal. Benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Jadi bagi saya persoalannya bukan mencari siapa yang membunuh, termasuk apa sesungguhnya peran orang yang disebut bernama Peggy ini dalam kasus pembunuhan ataukah perkosaan itu. Saya tidak bisa jawab itu karena sekali lagi justru saya bertanya-tanya hari ini. Benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? 2 pertanyaan itu yang membuat saya memilih untuk menyemangati seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, plus komisi-komisi terkait yaitu Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan juga Komisi Yudisial untuk melakukan review, untuk melakukan eksaminasi terhadap berkas kerja mereka pada kasus ini sebelumnya. Jadi anggaplah itu seperti back to square one, kembali ke titik nol. Tampaknya iya. Dan saya bersyukur bahwa cara pandang seperti ini tentang pentingnya eksaminasi secara menyeluruh seia sekata dengan pandangan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, Pak Ito Sumardi, yang kemarin juga di iNews berbincang dengan saya dan narasumber lainnya terkait bagaimana menyikapi kasus ini ke depannya. Oke, saya ke Pak Bambang Rukminto mungkin. Pak Bambang, kemudian jika dilakukan eksaminasi terhadap kasus ini, apakah benar-benar bisa menemukan atau memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat di dalam kasus ini, Vina, Eki, dan juga para tersangka begitu yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat kita? Harapannya demikian ya. Proses hukum tentunya sudah selesai dengan adanya vonis pada terpidana, 8 terpidana itu. Tetapi terkait ke depan untuk eksaminasi ini penting sekali untuk pembelajaran kita bersama. Jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi. Kasus-kasus seperti ini kan sudah sering kali terjadi. Kasus Singkonkarta, kemudian kasus Rian di Jombang, yang kemudian ternyata terpidana itu merupakan salah tangkap gitu, yang dilakukan oleh kepolisian gitu. Hal-hal seperti itu harus menjadi evaluasi kita bersama gitu. Bahwa kemudian korban atau terpidana ini ada kesalahan prosedur di situ, memang ada proses-proses yang harus dilakukan gitu. Di Propam, laporan ke di Propam misalnya bisa dilakukan, dan di Propam Mabes Polri harus melakukan audit investigasi terkait penyelidikan yang dilakukan 8 tahun yang lalu. Kalau kemudian ada kesalahan-kesalahan prosedur juga harus dibuka gitu, agar ini menjadi pembelajaran kita bersama gitu. Terkait vonisnya, vonis yang sudah diterima oleh terpidana, mungkin ada proses PK atau kemudian pengajuan gerasi atau rehabilitasi kepada mereka kalau kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi bisa dilakukan proses agar kasus ini benar-benar bisa dibuka kembali begitu ya, Pak Bambang? Dan juga keputusan yang sudah ditetapkan ini bisa diubah begitu? Keputusan pengadilan tentunya tidak bisa dirubah, tetapi proses itu bisa ke depan bisa diperbaiki lah dengan melalui PK, kemudian kalau tidak untuk kemungkinan ada rehabilitasi dari negara kepada mereka kalau kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan. Tapi yang lebih penting adalah melakukan evaluasi terkait kerja penyidik di kepolisian maupun kemudian kecermatan jaksa maupun hakim
sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depan. Ini penting gitu. Sama saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Reza tadi ya. Apakah kasus ini benar terjadi pembunuhan? Apakah kasus ini benar terjadi kekerasan seksual? Ini masih menjadi sumir. Makanya kepolisian harus benar-benar membuka apa yang terjadi sebenarnya di 8 tahun yang lalu. Kita tidak agar masyarakat tidak berasumsi kemana-mana. Sampai sekarang tidak jelas apa peran masing-masing. Benarkah mereka 8 orang ini melakukan pembunuhan? Apa alat yang digunakan? Terus kemudian siapa yang melakukan kekerasan seksual? Semuanya kan masih sumir. Dan itu harusnya dijelaskan oleh kepolisian. Saya mau ke Ibu Yati. Ibu Yati masih bersama kami. Ibu Yati, kami tentunya mengapresiasi kehadiran Ibu dalam dialog ini. Ibu, boleh mungkin dijelaskan kepada kami ini agar bisa dicermati juga oleh masyarakat pada saat penangkapan anak Ibu oleh pihak kepolisian saat kejadian tersebut terjadi, begitu bagaimana kronologinya? Apa sangkaan yang didakwakan kepada anak Ibu pada saat itu? Gimana ya, Pak? Ya, apa tuduhannya, Bu, pada saat itu, Bu? Apa tuduhannya? Dituduhnya tuh anak tuh, ini Pak, disangkanya geng motor sama bunuh, tapi anak saya kan gak ngelakuin itu nggak kenal. Gitu, waktu penangkapan itu nggak ada surat izin dari RT RW, lalu tiba-tiba ditangkap aja. Sampai akhirnya anak Ibu mengaku dan ditetapkan menjadi tersangka, bagaimana, Bu? Itu karena menahan sakit katanya gitu, jadi terpaksa anak semua itu pada ngaku. Oke. Menahan sakit karena apa? Gimana apa yang dialami oleh putra Ibu? Apa, Bu? Boleh diceritakan apa yang dialami pada saat pemeriksaan tersebut? Apa sesakit apa yang dialami pada saat anak Ibu dan juga tersangka lainnya, ketujuh orang lainnya diperiksa pada saat itu di kepolisian? Ya, anak saya sih nggak cerita, Pak. Cuman saya dengernya dari teman-temannya aja. Biar kan takut ibunya trauma, kan ini ibu kan udah sakit, Pak. Gara-gara anak. Jadi anaknya tuh kasihan sama ibu, biar enggak ini. Nah, itu jadi dia nggak cerita yang satu teman-temannya kalau saya masuk itu tuh ada yang telinganya dikasih untuk rokok dimasukin, katanya ada diminumin air kencing gitu, kata pada ngomong, tapi anak saya sih nggak ngomong, Pak. Ya itu takutnya ibunya trauma. Sekarang aja ibunya kan sering sakit-sakitan, tahu udah 4 tahun saya itu sakit tuh, mikirin anak gitu tuh. Saat ini kondisi anak Ibu bagaimana setelah keluar? Ya pengennya sih dibebasin, Pak, anak saya tuh. Gitu, pengennya bebas kayak dulu lagi. Baik. Kayak bayi masih lahir gitu loh, Pak, pengennya. Jangan ada sampai masalah. Ibu. Soalnya anak saya tuh nggak ngelakuin, nggak tenang. Pada saat Ibu Yati mengunjungi mungkin anak Ibu di sel begitu, apakah Ibu melihat ada tanda-tanda penyiksaan yang dialami oleh anak Ibu? Ya anak sih nggak cerita, Pak, cuma lihat hidungnya tuh beda. Oh hidungnya sobek, kata saya. Ya Bu, katanya gitu. Udah cuman itu aja, dia terlalu tertutup, Pak, sama saya tuh nggak ngomong apa-apa. Selain kita juga cuman melihat foto-foto gitu, para dia nggak berani cerita apa juga, makanya saya tuh takut ya. Kalau itu tuh ibunya suka nangis gitu, makanya ibu sih kalau kesini nangis aja, jangan kesini lagi lah, katanya gitu. Jadi saya tuh nggak pernah besuk, Pak. Kemarin terakhir aja Lebaran tuh besuk tuh. Udah cuman itu aja, kalau titipnya nggak pernah, paling kalau terima kasih. Saya tuh ya nitip makan. Baik Ibu Yati, saya mau ke Bang Reza. Bang Reza juga sempat menemui salah satu tersangka begitu, Saka Tatal, dan juga kita sama-sama melihat foto-foto tersangka yang babak belur yang diedarkan di luas di media sosial, di televisi begitu. Lalu sebetulnya apakah mungkin penyiksaan itu benar-benar terjadi, dan jika kemudian hal tersebut terjadi begitu, apa sebetulnya yang ingin digali, yang ingin didapatkan dari pemeriksaan itu sendiri begitu, selain kejujuran dari masing-masing tersangka? Jadi ketika saya melihat 6 foto tersangka, sekarang sudah terpidana statusnya, 6 foto tersangka yang babak belur, saya tanya ke penasihat hukum, ini kenapa babak belur seperti ini? Jawaban penasihat hukum adalah karena adanya penyiksaan selama pemeriksaan di kepolisian. Demikian pula ketika saya berbincang dengan terpidana anak, yaitu Saka, dia yang menceritakan ke saya tentang berbagai macam perlakuan kejam yang dia terima dari pihak-pihak yang dia sebut sebagai personil polisi. Nah, bentuk-bentuk kekerasannya saya pikir lidah saya tidak cukup merasa ringan untuk mengucapkan bentuk-bentuk perlakuan sedemikian rupa ya. Nah, apa gerangan yang terjadi pada para penyidik?
Inilah menjadi kritisi saya sejak lama, bahwa proses penegakan hukum yang terlalu diforsir untuk mencari pengakuan, untuk mendapatkan keterangan, itu memang bisa berujung pada munculnya perilaku abusif. Karena padahal pada saat yang sama, pengakuan, keterangan yang bersumber dari daya ingat manusia itu rentan sekali mengalami fragmentasi dan distorsi. Nah, kalau kemudian fragmentasi dan distorsi itu disebabkan oleh akibat penyiksaan, lantas dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan, ke dalam berkas hukum, maka yang terjadi sekarang apa? Para tersangka kemudian menjadi terdakwa mencabut BAP mereka. Mencabut BAP berarti mereka ingin mengatakan apa yang tertulis di dalam BAP itu tidak sesuai kenyataannya. Nah, kemudian kita bisa balik bertanya, lalu kenapa isi BAP seperti ini? Kenapa Anda pernah memberikan keterangan seperti ini? Mereka bisa saja mengatakan bahwa inilah akibat informasi keliru yang kami sampaikan ketika kami berada di bawah pengaruh intimidasi yang sedemikian hebat. Di bawah perlakuan yang luar biasa kejam dari oknum penegakan hukum. Nah, konsekuensinya apa? Ya, sudah barang tentulah. Yang namanya tersangka kan semestinya tetap kita kenakan kepada mereka adalah asumsi praduga tak bersalah. Karena praduga tak bersalah, lantas apapun alasannya bagi penyidik untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan brutalitas kepada para tersangka yang diperiksa lewat proses interogasi. Apa yang sebetulnya bisa mendorong penyidik pada saat melakukan pemeriksaan itu kemudian melakukan intimidasi? Pertama, salah kaprah. Salah kaprah, bahwa seolah-olah dengan memberikan tekanan ekstra, bahkan tekanan yang menyakitkan terhadap terperiksa, maka informasi dari terperiksa akan naik validitasnya. Padahal sebaliknya. Pada derajat tertentu, anggaplah yang namanya stresor bisa meningkatkan kualitas informasi. Menjadi lebih lengkap, menjadi lebih akurat. Tapi kalau sampai babak belur dan mendapatkan perlakuan-perlakuan keji seperti yang diceritakan oleh orang tua Saka, saya sungguh-sungguh tidak yakin bahwa tekanan yang sedemikian dahsyat itu akan bisa meningkatkan kualitas informasi dari si terperiksa sehingga bisa menjadi lengkap dan juga akurat. Justru akan anjlok sejauh-jauhnya. Nah, kalau kemudian si terperiksa tetap dipaksa harus mengeluarkan pengakuan, menyampaikan informasi, maka sekali lagi pertaruhannya adalah kualitas informasi atau pengakuan itu tidak akurat dan tidak lengkap. Baik, Bang Reza. Selanjutnya saya mau nanya ke Pak Bambang Rukminto terkait dengan kemudian jika dibutuhkan bukti-bukti yang mendorong kasus ini terhadap kasus dugaan salah tangkap dan bisa kemudian memberikan keadilan bagi para terpidana, apa saja bukti-bukti tersebut? Ampun dijawab usai jeda. Pak Bambang, iNewsroom akan segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan narasumber-narasumber, ada Bang Reza Indragiri, Pak Bambang Rukminto, dan juga Ibu Yati, ibu dari salah satu terpidana, maksud saya. Saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, tadi sebelum jeda saya menanyakan bahwa apa kemudian bukti-bukti yang harus dibawa untuk mengungkapkan kasus ini kembali jika untuk mengungkapkan bahwa kasus ini benar-benar kasus salah tangkap, gitu. Ada miscarriage of justice, tadi saya meminjam istilah Bang Reza sebelum jeda tadi. Ya, ini kan kembali lagi kalau kita merunut dari awal sebelumnya ya. Di awal itu ada informasi bahwa kecelakaan tunggal, kemudian penyelidikan berubah ketika ada kearifan lokal dalam tanda kutip yang seseorang yang dirasuki almarhum Vina kemudian mengaku bahwa dia adalah korban pembunuhan. Dan pasca munculnya kerasukan ini, kemudian kan berubah semua. Ada seseorang yang melarikan diri bahwa dia adalah korban pembunuhan. Semuanya akhirnya berubah. Gitu. Kembali seperti disampaikan Mas Reza tadi, gitu. Jangan-jangan pembunuhan ini sebenarnya tidak ada. Gitu. Kepolisian itu bekerja secara ilmiah gitu, dan harus dipertanggungjawabkan. Makanya semua bukti-bukti itu harus logis. Dan ada bukti-bukti material gitu, hasil dari yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tadi gitu. Ada forensik, ada otopsi, kemudian ada barang bukti lain yang semuanya bisa dikumpulkan. Masing-masing tentunya memiliki peran dari barang-barang bukti itu. Dari forensik, siapa mungkin kalau ada informasi kekerasan seksual, ada sperma di situ, spermanya siapa? Itu yang akan nanti bisa membuka siapa yang sebenarnya berperan dalam kasus ini, atau jangan-jangan semuanya tidak memiliki peran gitu. Makanya muncul asumsi bahwa ini adalah salah tangkap semua gitu. Makanya
kepolisian tidak bisa memaksakan kehendaknya tanpa ada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bukti ilmiah itu bisa dihadirkan dan memang ada kaitannya dari hasil scientific crime investigation, istilahnya seperti itu, ada bukti forensik, hasil otopsi yang kemudian ada bercak darah yang dari masing-masing yang menempel di baju pelaku misalnya seperti itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari hasil pengakuan atau dari hasil klinik atau dari bisikan-bisikan goib seperti itu. Makanya ini memang harus dibuka secara terang benderang dan kepolisian harus membuka diri, jangan menutup-nutupi lagi apa yang terjadi sebenarnya saat 8 tahun yang lalu seperti itu. Baik, saya mau ke Bu Yati. Ibu Yati, pada saat kejadian, mungkin Ibu lebih mengenal anak Ibu sendiri, begitu bagaimana kepribadiannya, karakternya, aktivitasnya sehari-hari, begitu. Pada saat Agustus 2016 tersebut, pada saat kejadian, anak Ibu sebetulnya berdasarkan keterangan anak Ibu, apa yang sedang ia lakukan pada saat kejadian? Ya, anak saya tuh nggak kemana-mana, Pak. Kumpul sama teman-temannya di rumahnya Pak RT. Di situ katanya sih kalau pagi tuh dia nyapu-nyapu, terus kasih gorengan, kata temen yang di luar sama yang di dalam sama, ngomongnya kayak gitu. Nggak kemana-mana, Pak. Anak tuh nggak kenal sama orang itu tuh. Oke. Dan kemudian pada saat pemeriksaan ditangkap, begitu, benar berarti bisa ditegaskan kembali ada tanda-tanda penganiayaan ataupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, begitu ya, Bu? Iya. Oke, baik. Saya ke Bang Reza. Bang Reza, ini kan tuduhan yang disangkakan itu pembunuhan dan juga ada ruda paksa, pemerkosaan. Ada juga kemudian ditemukan bukti-bukti ada cairan air mani atau sperma yang berada di pakaian dari Vina sendiri. Apakah kemudian bukan di pakaian? Oke, apakah itu kemudian cukup untuk membuktikan bahwa memang hal di tersebut segmen terjadi? Sebelumnya kita sudah bicara tentang loophole pertama ya, bahwa terkesan bahwa proses penegakan hukumnya terlalu mengandalkan pada membongkar pengakuan atau keterangan lewat cara-cara yang bahkan abusive, menyakiti, menyiksa gitu. Loophole yang kedua terkait dengan narasi perkosaan. Saya berkesempatan untuk berbincang dengan Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan Direskrimum Polda Jabar sekian tahun silam, tapi yang sekarang. Memang eksplisit keluar dari mulut beliau kata sperma. Begitu pula ketika saya membaca berkas yang diperlihatkan oleh penasihat hukum, saya temukan kata sperma di dalamnya. Tapi apakah serta-merta bisa kita simpulkan terjadi perkosaan? Respon saya adalah sperma memang urusannya kedokteran. Tapi latar psikis di balik keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Jadi psikologi forensik akan menjelaskannya begini. Kenapa bisa ada sperma? Ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa sperma itu merupakan akibat dari sebuah aktivitas seksual yang forceful, yang ada unsur pemaksaannya di dalam. Kalau itu yang terjadi, maka memang ini pidana. Ini kekerasan seksual, mungkin ini perkosaan. Tapi jangan lupa, ada kemungkinan yang kedua, bahwa sperma itu merupakan akibat dari sebuah aktivitas seksual yang konsensual. Yang mau sama mau. Nah pertanyaannya, sperma yang ditemukan pada saat itu, begitu. Kenapa itu kemudian disimpulkan sebagai sperma hasil ruda paksa? Itu yang harus kita tanyakan ke pihak kepolisian. Kenapa kemudian keberadaan sperma ansih yang tidak dilakukan uji DNA, dan saya juga tidak tahu, maaf dengan beribu maaf, bagaimana kondisi alat vital korban, adakah itu tercantum dalam laporan otopsi? Ini yang akan bisa memandu kita untuk sampai pada sebuah simpulan, apakah ini memang ruda paksa atau apakah ini aktivitas seksual yang sifatnya konsensual. Selama ternyata tidak ada pembuktian secara saintifik tentang latar belakang atau latar psikis keberadaan sperma itu, maka praktis kita tidak punya alasan untuk menyimpulkan apakah ini sekali lagi perkosaan atau konsensual. Itu satu hal. Yang kedua, dalam kasus ini, hitung-hitungan saya ada 13 laki-laki. 8 orang sudah masuk BUI, 4 orang berstatus buron, tadi pagi diamankan 1 orang, dan 1 orang laki-laki lagi adalah teman dekat almarhumah. Almarhum Eki. Pertanyaan saya, sperma yang ditemukan itu milik siapa? Tidak ada yang bisa jawab. Bahkan pihak kepolisian pun tidak bisa jawab. Lah lebih-lebih lagi, kalau kemudian disimpulkan sudah ada perkosaan, maka semestinya kita bertanya, siapa yang melakukan ruda paksa itu? Kalau kemudian kedua pertanyaan ini tidak terjawab, maka menurut saya apa boleh buat? Inilah salah satu tanda yang tetap harus diuji. Apakah sudah terjadi miscarriage of justice terkait dengan pembuktian secara saintifik dalam kasus ini?
apakah mungkin dilakukan pembuktian saintifik itu 8 tahun setelahnya, setelah kejadian itu sudah lewat? Saya terus terang tidak terlalu optimis. Oke. Tapi dengan semangat positif, saya memilih untuk mendorong pihak kepolisian untuk mengecek kemungkinan untuk menjawab dua hal itu. Apakah ini sudah paksa ataukah konsensual, dan itu sperma milik siapa? Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, singkat saja, bagaimana kemudian Pak keoptimisannya dengan diungkap salah satu DPO yang sudah tertangkap begitu? Apakah keterangan dari dua orang nanti yang akan ditangkap benar-benar akan lepas dari intimidasi, benar-benar jujur, dan kemudian tanpa bukti-bukti yang mungkin ya sudah hilang gitu, karena sudah 8 tahun kasusnya begitu, jadi bisa dibuktikan secara saintifik. Kasus Vina ini benar-benar bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Agar tidak menjadi peradilan sesat, kemudian juga tidak mengulang kasus salah tangkap, ya semua pihak harus mengawal ya. Ini tidak bisa dibiarkan kepolisian melakukannya sendiri. Makanya kawan-kawan dari Komnas HAM, kemudian juga Kompolnas, Komisi Kejaksaan maupun Komisi Yudisial harus bareng-bareng untuk mengawal kasus ini. Bila tidak ya ini akan menjadi bias lagi. Sesuatu yang tidak ada dipaksakan menjadi ada, itu kan menjadi tragedi bagi penegakan hukum kita. Makanya semua pihak harus benar-benar mengawal kasus ini agar seterang benderang mungkin. Semua dan harapannya rakyat Indonesia mengawal nampaknya, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Bambang. Saya mau ke Ibu Yati. Ibu Yati, singkat saja, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya Ibu juga menginginkan keadilan bagi anak Ibu. Terakhir, Ibu menutup dialog kita pada malam hari ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan, harapan Ibu terhadap sistem peradilan yang saat ini sedang berjalan, kasus yang kembali terbuka lagi? Dan juga mungkin Ibu ingin menyampaikan pesan kepada anak Ibu yang masih ada di tahanan di lapas atau keluarga Vina. Ya, saya mah sifat orang tua tuh Pak, kepengennya anak tuh bebas aja, semula ya kayak bayi lahir aja, nggak usah ada dana gini. Itu Pak, kawan saya semuanya itu anak tuh masih saudara semua. Gitu Pak. Sudah Ibu Yati? Udah, makasih Pak. Terima kasih Ibu Yati atas waktunya. Terima kasih juga Bang Reza Indragiri, Bang Bambang Rukminto sudah bergabung bersama kami di iNewsroom pada malam hari ini. Kita sama-sama berharap dengan dikawalnya secara bersama-sama kasus Vina ini benar-benar bisa memberikan keadilan bagi almarhumah Vina dan Eki tentunya, juga para terpidana maupun keluarga mereka. Terima kasih semuanya, Pak Bambang, Bu Yati, selamat malam. Bang Reza, terima kasih. Terima kasih. Kembali di iNewsroom, pemirsa, sampah membawa berkah. Inilah yang tercermin dari kisah pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur. Pak Sutri yang merupakan pemulung ini akhirnya bisa berangkat pergi haji. Dan informasinya juga akan sekaligus menutup iNewsroom edisi hari ini. Akhirnya saya Aldi Hawari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tumpukan sampah ini bukan sampah biasa, melainkan merupakan tumpukan rejeki bagi pasangan suami istri desa Karangdieng, Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Kumaidi, 48 tahun, dan istrinya Siti Fatimah berusia 45 tahun. Keduanya merupakan pemulung sampah sejak lama. Namun berkat kegigihannya meraih mimpi, Pak Sutri ini akhirnya bisa dipanggil ke rumah Allah tahun ini. Ya, mereka akan pergi haji berkunjung ke rumah Allah yang ada di Arab Saudi. Pak Sutri ini mendaftar haji sejak tahun 2011. Perlahan-lahan mereka menyetor dana haji dari hasil memulung sampah sehari-hari. Kini mereka dapat bernafas lega, cita-cita mereka menuju ke Mekah akhirnya tercapai juga. Angkat tahun ini. Itu dulu daftarnya tahun berapa sih Pak? Tahun 2011. 2011 itu gimana ceritanya? Sebelumnya itu mau beli tanah, terus tidak jadi. Lalu saya buat daftar haji itu. Ya dapat dikumpulkan, dikumpulkan jadi 500 kulo setoraken. Kalau bapaknya ini sehari-hari kerjanya apa sih Bu?
Nggih patus rosokan. Patus rosokan. Nggih. Kalau ibunya? Nggih. Sama-sama berdua. Nggih. Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto akan memberangkatkan 1.378 calon jamaah haji. Semuanya akan berangkat pada tanggal 28 Mei mendatang, terbagi dalam 3 kloter embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.